Ridho untuk menghadiri acara Tarhib Ramadan dengan tema penguatan ruhiyah menyambut bulan Ramadan SIP Alibuang. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita hadir dalam sebuah majelis yang insyaallah majelis ini dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada Nabi dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Matur kesoon ajunan sudarawo hadir. Insyaallah ada bapak-bapak kayaknya 2 apa 3 itu di belakang. Terkesoan bapak-bapak yang luar biasa meluangkan waktunya di momen agenda kami yaitu Tarhib Ramadan. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Ustazah Nita, beliau dari Jakarta cuma tinggalnya di pelosok sana ya Bu ya. Insyaallah ayat-ayat Allah di mana kita diwajibkan untuk puasa. Yang harus kita pahami bersama adalah bukan menyiapkan masalah jasadiahnya Bunda, karena termasuk saya mungkin sudah kemarin-kemarin tuh udah pikir Bu, sebulan ini menunya apa, bukanya apa, sahurnya apa, kan begitu Bu. Nah hari ini yuk kita bareng-bareng merubah mindset kita, pola pikir kita, bahwa yang perlu kita persiapkan hari ini sebelum nanti tanggal 12 ya, saya nggak tahu Bu, karena sepertinya dari Muhammadiyah maupun dari NU insya Allah itu adalah yang terbaik. Yang terpenting berpuasanya Bu, tidak harus siapa yang lebih dulu dan siapa yang paling belakang. Nanti insya Allah Ustazah Nita akan memberikan pemaparan atau materi atau tauji buat kita. Semoga ini menjadi saran buat kita bahwa sebulan ke depan harus gembira kita menyambut Ramadan. Para sahabat Bu menangis, bergembira, saking senangnya sampai menangis untuk menyambut Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngecas lagi ya semangat kita menyambut Ramadan ini biar bisa lebih semangat, lebih baik dan dengan rasa bahagia sampai akhir insyaallah. Kemudian sholawat dan salam mari kita berikan kepada junjungan kita, idola kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang kelak dibanggakan dan juga mendapatkan syafaat di hari akhir. Full ya? Hebat, umurnya berapa? 8 tahun, hebat, 8 tahun udah full. Nah sekarang berarti mau menyambut Ramadan lagi ya? Sebentar lagi ya? Udah siap nih? Udah siap bener nih? Seneng gak? Mau datang bulan Ramadan nih, seneng gak rasanya? Kalau ibu-ibunya gimana ini? Udah bapak senang gak nih Bu? Ya, insya Allah ya, kita harus
menenangkan diri, harus berbahagia. Jangan dipikirkan pusing-pusingnya Bu, itu biasa bumbu-bumbu. Jadi di niatnya aja ya. Jadi dibikin happy, dibikin senang atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi niat terakhir tujuan utama, tujuan terakhirnya kita puasa itu adalah agar kita bertakwa. Jadi agar kita bertakwa itu gimana? Jadi perlu Bu, itu tertinggi ya Bu, takwa itu, dan itu memang tidak bisa kita lihat, tidak bisa ini kita nih kayaknya nih habis puasa udah takwa belum nih. Nah itu nggak cukup cuma segitu, nggak bisa lihat. Coba kamu lihat saya udah bertakwa belum? Nah itu juga nggak bisa ya Bu. Jadi memang itu dari dalam, terus nanti memang terpancar juga dari akhlak kita dan keseharian kita selanjutnya. Menyambut dan mengisi Ramadan ini, pasti ibu-ibu juga tadi Bu Roni udah bilang, saya udah siapin banyak gitu, udah siapin semua pikir-pikiran. Nah ini kita refresh lagi, terutama karena ini banyak ibu-ibu walaupun ada bapak-bapak yang kita refresh sama-sama, saling mengingatkan juga ya. Jadi yang pertama kali kita jadi butuh tips-tips lah, tips dan trik ya. Ini apa sebelumnya niat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Jadi walaupun kita udah tahu besok mau puasa nih, udah tahu kok mau bulan Ramadan, udah ngerti, iya tahu udah bulan Ramadan, udah seneng, udah tahu mau ngapain aja, harus puasa, harus sahur, harus buka, harus taraweh ya, tilawahnya jadi banyak ya, tapi tetap harus diniatkan lagi ya ibu-ibu ya. Jadi dan niat itu nggak cukup ya, itu tadi cuma dalam hati, cuma dalam pikiran. Jadi harus pas lagi sholat, pas lagi kita selalu niatin sambil zikirnya ya kan. Jadi diniatkan bahwa ya Allah ini aku siap menyambut Ramadan dan semoga saya bisa bertemu dan mengisi Ramadan kali ini bersama keluarga dengan lebih baik ya. Jadi semoga bisa ketemu Ramadan tahun ini ya. Siap ya untuk bisa ibadahnya lebih bagus lagi ya, puasanya oke, tilawahnya juga tambah bagus. Kalau dulu udah bisa hatam. Itu adalah persiapan mental atau ruhiyah. Persiapan mental ini tadi yang kurang dibilang, jadi bukan cuma ini ya, memang yang kedua ini penting. Jadi maksudnya persiapan mentalnya itu apa aja sih? Yaitu jadi dari sebelum Ramadan ini kita udah persiapkan, perbanyak sholat-sholat sunahnya yang tadinya masih agak bolong-bolong, nggak sempet. Nah jadi nggak nanti tiba-tiba kayak orang lari tiba-tiba langsung cepet. Nah itu kan capek ya Bu, nanti bisa tiba-tiba tengah jalan kan bincang, wah apa cepet, ini masalah apa? Masalahnya lebih berat saya nih, masalah kamu apa? Jangan gitu. Jadi memang sebenarnya bukan masalahnya itu berat apa enggak, tapi perasaannya itu yang bikin dia ditambah lagi. Cuma masalah suami saya kemarin beberapa hari ini kok kayaknya dia nggak betah di rumah. Kenapa? Nongkrong sama teman-temannya gitu. Apakah dia sudah tidak cinta lagi? Apakah jangan-jangan ada sesuatu? Itu banyak sebenarnya enggak Bu. Ya memang orang lagi pengen kebetulan ketemu teman-temannya yang lama gitu. Sama kita juga kadang-kadang kan gitu ya. Cuma kita kadang melihat diri kita sendiri nggak begitu. Kita ngerasanya enggak, saya biasa-biasa aja, nggak ada yang salah dari saya. Tapi kalau orang kita lihat gimana salah ini, ada sesuatu, ada apa, itu yang membunuh perempuan ya. Jadi itu kalau ada masalah berat atau misalnya ada masalah, tapi kalau saya beneran saya masalahnya bener-bener berat, ini bukan masalah biasa, masalah saya konflik dengan orang tua, konflik dengan ipar, konflik. Nah itu tetap aja Bu, pokoknya masalah yang dalam-dalam begitu, kalau dibikin bahwa ingat semua itu, segala sesuatu itu, semua itu atas izin Allah. Jadi semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Nggak usah mikir masalah nasib kita. Itu daun jatuh itu atas izin Allah Bu. Jadi kita pikirnya begitu aja. Orang di dunia ini ke mertua, kemudian ke guru-guru atau ke kiainya ya, penyaingnya gitu. Dan itu bagus Bu, biar kenapa? Jadi kita minta doanya, kita juga didoain, ngecas juga kan kita iya nih, terus
jadi inget gitu, jadi sama ibu sama ini, terus ada rasa bahagia. Misalnya ibunya juga tadinya biasanya jarang-jarang sampai ke sini, sekarang nyampe nih. Emang kalau Ramadan itu biasa ditunggu-tunggu Bu kalau sama orang tuanya, bukan masalah tentengannya aja, bukan bawaannya, tapi ini mana anaknya belum datang, apalagi kalau dia anak tetangga udah datang, saya nggak datang-datang. Nggak tahu dia tuh bingung datang mau bawa apa ya, bawa beras mahal banget sekarang, bawa minyak mahal, mau bawa apa, mau ayam geprek nggak doyan ya kan, bawa aja Bu, bawa yang bisa dibawa aja. Terus jangan lupa minta doanya, duduk kasih waktu bareng sama orang tua, jangan diajak konten ibu bapaknya, tapi diajak ngobrol nyantai, dateng bikinin minuman bareng-bareng, duduk gimana kabarnya, ngobrol. Orang tua itu butuh ngobrolnya itu, nanti dari ngobrol pasti akan ada nasihat-nasihat gitu. Jadi itu bikin kita ngecas juga bahwa nanti maksudnya pasti enak tuh, dirasa kita tuh kalau habis ngobrol sama orang tua, sama guru gitu, pasti rasanya apa ya, lebih segar gitu. Jadi nggak cuma melulu mikirin hidup sehat fisiknya itu, terutama itu tadi menahan contohnya kayak menahan nafsu ya. Jangan dikit-dikit lihat yang viral. Biasanya kan kalau lihat yang viral nih banyak, ada yang di status orang, ada yang di sosmed, ada yang di TikTok ya. Apa yang viral sekarang makanannya apa? Kalau di Pamekasan, tahu nggak apa? Promboloni, kan? Promboloni, makan promboloni gitu. Mau dikejar, wah ada seblak baru nih di sini nih. Ayo kapan? Nah, jadi sekarang udah mulai kurangin. Kalau ngeliat status makanan, astagfirullah, kurang aja Bu, ganti Bu, ganti. Anaknya juga gitu ya. Untuk anak balita, nah ini kalau untuk anak balita itu kita tetap tidak diwajibkan puasanya, karena memang kan syaratnya kan salah satunya balik dan balik. Nah tapi tetap harus kita ajarin ya Bu. Cuma biasanya kita ini balik lagi, kadang-kadang ibunya tuh suka udah pusing kalau anaknya, ibu aku mau puasa, puasa dia kan ribet ya, banguninnya sampai benar-benar digendong, matang-matang masukin nasinya supaya dia, nah gitu. Emang capek Bu, tapi itu tadi harus disupport juga ya Bu. Jadi kalau anak balita kamu mau puasa tapi harus kasih komitmen Bu gitu. Jadi komitmen gimana? Beneran mau puasa, berarti nanti mau dibangunin subuhnya, mau dibangunin untuk sahur gitu. Mau puasanya sampai jam berapa? Aturan atau rules serta target Ramadan. Jadi ini perlu nih Bu ya, bicara dengan keluarga, bilang sama suaminya, ayo masa saya cuma halako sama teman doang, sama ibu-ibu. Ibu-ibu siapa yang kalau di rumahnya suka ngobrol bareng Bu, kumpul sama anak sama suami itu semua bareng-bareng, siapa Bu? Ada nggak? Bukan cuma duduk bareng ngobrol yang nggak penting Bu. Nah, Ibu, nah yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mana ibunya mau tausiah ke anaknya, hafal. Ya Bu, diingetin lagi ya. Dulu udah pernah belajar, saya dulu pernah belajar iya, tapi ingetin lagi ya. Jangan lupa hukumnya juga puasa itu. Syarat wajib puasanya itu tadi. Jadi Islam, balik, berakal, dan kalau udah kita tahu, terus sehat itu sehat semua ya, itu sehat, kemudian mampu dan mungkin itu tidak sedang dalam perjalanan serta suci dari haid dan nifas ya. Itu berarti kalau selain itu kita wajib puasa. Kemudian nih hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama masuknya sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Itu terutama dalam lubang-lubang yang mengarah ke anggota bagian dalam. Itu baik dari mulut, hidung dan telinga ya. Jadi kita doakan kita selalu berdoa semoga bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Jangan lupa Bu, kalau udah dikasih bertemu dengan Ramadan tahun ini berarti kita bersyukur, Allah masih kasih kita kesempatan, maka kita harus isi dengan
baik, karena belum tentu kita nanti ketemu lagi juga kan dengan Ramadan berikutnya atau dengan keluarga ya. Jadi itu harus sungguh-sungguh dimasukin ke dalam hati biar lebih baik ya. Jangan lupa dengan anak-anak juga bondingnya, terus masalah tadi bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga ke anak-anak. Jadi kalau dulu belum sempet nih tadarisan bareng anak-anak, sekarang harus udah mulai Bu. Nanti kenapa kalau udah makin gede anak-anak itu makin susah dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.